di Kabupaten Bantul ini kan terdiri dari dataran rendah, lalu ada juga perbukitan di wilayah Delingo, di wilayah Piungan, di wilayah Imogiri. Ini wilayah yang dalam kategori masuk perbukitan. Lalu di luar wilayah itu di Bantul ini kan sebagian besar juga wilayah dataran rendah gitu ya. Yang di dataran rendah ini sendiri sebagian besar kan menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi ini memang wilayah hilir maupun wilayah perbukitan atau pegunungan yang di wilayah selatan timur dari Kabupaten Bantul ini menjadi fokus dari perhatian kita untuk kita lakukan mitigasi bencana hidrometeorologi. Jadi karakteristik ini memang lalu nanti akan berkorelasi dengan potensi bencana yang mungkin terjadi. Jadi kalau di wilayah-wilayah perbukitan di Delingo, Piungan, Imogiri, Pajangan termasuk Pajangan, dan sebagian besar yang di Kasihan, di Mangunjiwo, ini punya potensi ekses dari bencana hidrometeorologi ini dalam bentuk longsor dan pohon tumbang tentunya. Lalu yang di wilayah dataran rendah, terutama di hilir, termasuk di wilayah Imogiri yang dataran rendah, lalu di wilayah Kretek, di wilayah Sanden, di wilayah Serandaan, maupun di sepanjang aliran sungai yang ada di daerah Yogyakarta, baik itu di Kasihan, di Banguntapan, di Piungan, ini masuk wilayah-wilayah dataran rendah hilir yang lalu punya potensi terhadap kemungkinan akibat bencana hidrometeorologi, terutama di banjir dan tentu saja pohon tumbang, karena kalau pohon tumbang ini di semua wilayah di Bantul ini punya potensi terjadinya pohon tumbang. Di dokumen potensi bencana yang ada di Kabupaten Bantul maupun berdasarkan pengalaman ini di wilayah Delingo, sebagian besar wilayah Delingo, lalu sebagian wilayah Piungan yang di perbukitan, lalu di wilayah Imogiri yang di perbukitan, lalu wilayah yang di Pajangan di perbukitan maupun Kasihan yang di perbukitan itu punya potensi terjadinya longsor akibat bencana hidrometeorologi, karena bencana hidrometeorologi ini kan salah satu tandanya adalah curah hujan yang tinggi. Tapi kalau banjir itu potensinya di hilir sungai, di wilayah yang merupakan hilir sungai yang bermuara di Kabupaten Bantul, mulai dari Kretek, lalu Sanden, lalu Serandaan, itu hilir dari sungai yang mengalir di Bantul. Lalu yang juga tidak kalah perlu diwaspadai adalah wilayah-wilayah yang dilalui aliran sungai yang bermuara di Bantul, mulai dari Piungan, lalu juga Sewon, Kasihan, Imogiri sendiri kan dilalui oleh Kali Oyo dan Kali Celeng, itu juga Kali Opak, itu nanti melalui wilayah Imogiri, itu juga punya potensi terhadap kemungkinan bencana banjir yang ada di Kabupaten Bantul. Langkah pertama tadi ada SK siaga darurat, lalu kita juga melakukan edukasi, mitigasi, dan sosialisasi. Lalu yang ketiga yang kita lakukan adalah kita membentuk pos, namanya pos Bansor. Jadi pos banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Tapi biar familiar kita menyebutnya adalah pos Bansor atau pos banjir dan tanah longsor di 75 desa. Kesiapan display gitu ya.
display dari kesiapan relawan maupun peralatan. Jadi pada tanggal 23 November 2025 kemarin ada apel siaga yang dipimpin oleh Pak Bupati di lapangan Trirenggo yang kita mendengarkan kurang lebih sekitar 750 relawan di Kabupaten Bantul. Itu sebagai bagian untuk secara psikis untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, komunitas relawan-relawan yang di Kabupaten Bantul, lalu FPRB yang ada di pemerintah dan di kelurahan maksud saya, itu siap untuk mengantisipasi, memberikan perlindungan, menangani akibat dari bencana hidrometeorologi ini. Selain itu juga kita melakukan checking peralatan. Jadi peralatan kami mulai dari untuk rescue mulai dari armada, mulai dari peralatan-peralatan untuk rescue itu kita cek secara detail kesiapan operasinya, lalu juga termasuk pemadam kebakaran itu juga kita cek kesiapan peralatannya, sehingga dengan personil yang dengan kita apelkan, dengan personil yang siap, lalu dengan peralatan yang siap, insya Allah nanti pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat tentunya akan bisa mengantisipasi manakala terjadi bencana hidrometeorologi. Jadi tantangannya lebih pada memang data terkait dengan potensi pohon tumbang itu kita masih koordinasikan. Lalu data terkait dengan potensi titik longsor ini juga masih kita koordinasikan dengan pemerintah setempat. Ini tantangannya ke arah situ. Jadi sehingga lalu eksekusi kita itu ketika terjadi tanah longsor, ketika terjadi pohon tumbang, itu lebih pada eksekusi ketika sudah terjadi kejadian longsor atau pohon tumbang. Padahal ketika kita bicara mitigasi sebenarnya sudah bisa dilakukan nih, dari pohon yang ada itu potensi untuk tumbang seberapa besar. Tadi ketika indikatornya salah satunya tentang perakaran, tentang kelapukan batang, terkait dengan kerimbunan maupun usia, ini juga bisa kita lakukan. Nah, kalau terkait dengan koordinasi, partisipasi masyarakat, lalu respon cepat dari relawan maupun OPD terkait, alhamdulillah sudah kita siapkan, nggak ada masalah kalau di situ. Kita saat ini sudah menyusun protokol AMPD, aksi merespon peringatan dini, yang lalu membuat dokumen, menyusun rencana kontingensi, melakukan semacam simulasi begitu, lalu pelibatan semua stakeholder terkait dengan mengantisipasi bencana banjir kalau yang di Sidoarjo. Nah, ini sudah kita lakukan dan kami berharap memang lalu dokumen aplikatif ini, dokumen implementasi ini dari mitigasi ini nanti kita akan replikasi di seluruh wilayah di 75 desa. Paling tidak dengan AMPD ini, protokol AMPD ini kan kita ingin memastikan bahwa masyarakat siap, perangkat kelurahan siap, peralatan yang ada di masyarakat siap. Sehingga ketika lalu memang terjadi kejadian bencana itu lalu semua bisa kita tangani dengan baik. Ya, kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul, kami mengharapkan jadi nanti ada semacam langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan dalam lingkup pribadi ya, dalam lingkup pribadi itu ya pribadi atau rumah tangga. Kami berharap seluruh pribadi mulai mengidentifikasi potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan rumahnya. Ada nggak sih pohon-pohon yang memang punya potensi tumbang ketika terjadi angin kencang? Lalu ada nggak sih di lingkungan rumahnya
ketika terjadi potensi longsor, ketika jadi hujan yang longsor itu terjadi manakala hujan terus-menerus 1 jam gitu, itu punya potensi longsor yang punya potensi terjadinya longsor. Sehingga individu-individu masyarakat itu nanti bisa di lingkungan kami, di lingkungan rumahnya itu kira-kira longsor potensialnya ketika terjadi hujan 1 jam itu seperti apa. Itu bisa dilihat sebenarnya. Jadi pada posisi tidak hujan ya, pada posisi sekarang ini misalnya cerah, itu mulai dilihat kira-kira di masyarakat yang tinggal di perbukitan ada enggak titik-titik di mana di sekitar rumah itu ada rekaan tanah ada tidak, ada pergerakan pohon ada tidak, lalu ada juga pergerakan batu ada tidak. Itu coba dilihat. Kalau itu lalu nanti menemukan itu, maka segeralah berkomunikasi dengan kami di BPBD Kabupaten Bantul, bisa di nomor WA atau kontak di 112, atau kalau masyarakat familiar terhadap WA gitu bisa di WA di 0274 646 2100 itu bisa. Atau kalau misalnya teman-teman akan berkomunikasi lebih dekat, itu juga bisa berkomunikasi dengan pos Bansor yang sudah dibentuk di masing-masing desa.